Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Burhandini Ningsih, NIM 2018-71026, kelas A, jurusan D3 Teknologi Listrik, Institut Teknologi PLN Jakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah proteksi instalasi tenaga listrik, yaitu materi tentang proteksi generator. Proteksi itu sendiri merupakan perlindungan atau pengaman. Kemudian, sistem tenaga listrik merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang dimana terdiri dari pembangkitan atau pembangkitan tenaga listrik. Kemudian yang kedua ada penyaluran transmisi, yang ketiga ada pendistribusian atau distribusi, dan yang terakhir ada instalasi pemangkitan. Kemudian, proteksi sistem tenaga listrik merupakan suatu perlindungan atau pengamanan bagi suatu pembangkitan atau pembangkit tenaga listrik, penyaluran atau transmisi, pendistribusian atau distribusi, dan yang terakhir instalasi pemanfaatan. Fungsi utama dari proteksi itu terdiri dari yang pertama, mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal lainnya pada bagian sistem yang diamankan. Dan yang kedua, melepaskan bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem lainnya itu tidak terjadi kesalahan atau dapat bekerja secara normal. Generator merupakan sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Kemudian, prinsip kerja dari generator itu sendiri yaitu generator dapat bekerja berdasarkan hukum Faraday yang dimana apabila suatu penghantar diputarkan di dalam medan magnet, maka akan memotong garis gaya magnet yang pada ujung penghantar tersebut akan menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL yang mempunyai satuan volt. Selanjutnya terdapat skema generator yang dimana skema generator itu terdiri dari yang pertama generator kecil atau sistem isolate yang memiliki daya 500 sampai dengan 1000 kVA dengan tegangan 600 volt yang merupakan tegangan maksimum. Nah, pada generator kecil ini terdiri dari yang pertama satu strip 51V yang merupakan backup overcurrent relay, pengendalian tegangan atau kontrol tegangan. Yang kedua ada satu strip 51G yang dimana backup ground overcurrent relay. 51V tersebut dapat berfungsi sebagai backup suatu proteksi pada kondisi overcurrent. Kemudian yang kedua mendeteksi adanya kondisi overcurrent. Apakah terjadi pada gangguan eksternal atau internal. Kemudian, relay 51V ini jika beroperasi secara individual, maka dipastikan terdapat gangguan dari gridnya tersebut. Penurunan tegangan dari kondisi overcurrent dapat menurunkan peak overcurrent dari setting overcurrent-nya. Dan yang terakhir itu dapat membatasi kontribusi volt dari generator-generator di suatu pembangkit. Kemudian skema generator kecil yang kedua ini terdapat 51G yang dimana relay ini bertanggung jawab untuk memberikan proteksi backup terhadap gangguan eksternal, yang berarti ketika relay 50G tidak melindungi generator dari gangguan eksternal, maka relay ground time overcurrent atau device 51G ini yang akan memproteksi suatu generator. Kemudian skema generator yang kedua itu ada skema generator sedang yang juga dapat disebut dengan sistem isolate atau paralel yang dengan daya 500 sampai dengan 12.000 kVA dengan besar tegangan yaitu sebesar 600 volt yang merupakan tegangan maksimum. Nah, pada skema generator sedang ini terdiri dari 3 strip 51V yang dimana backup overcurrent relay, pengendalian tegangan atau kontrol tegangan. Yang kedua, terdapat satu strip 51G yang dimana backup ground time overcurrent relay. Kemudian skema generator yang kedua itu ada skema generator sedang yang juga dapat disebut dengan
sistem isolate atau paralel yang dengan daya 500 sampai dengan 12.000 kVA dengan besar tegangan yaitu sebesar 600 volt yang merupakan tegangan maksimum. Nah, pada skema generator sedang ini terdiri dari 3 strip 51V yang dimana backup over current relay, pengendalian tegangan atau kontrol tegangan. Yang kedua, terdapat satu strip 51G yang dimana backup ground time over current relay. Yang ketiga itu terdapat satu strip 87 yang dimana differential relay. Yang keempat terdapat satu strip 32 yang dimana reserve power relay untuk pengendalian protection. Dan yang terakhir itu terdapat satu strip 40 yang dimana impedance relay untuk pengaman kehilangan medan. Nah, sebelumnya pada skema generator kecil itu sudah dijelaskan bahwa fungsi dari 51V dan fungsi dari 51G itu sendiri. Kemudian, pada generator sedang ini terdapat relay 87, relay 32, dan relay 40. Kemudian, relay diferensial 87 ini akan memberikan kemampuan untuk mendeteksi adanya gangguan tanah yang paling mendalam. Nah, gangguan tersebut tergantung dari besarnya arus gangguan tanah. Baiklah, skema generator sedang selanjutnya yaitu terdapat skema 1 strip 32 yang dimana relay daya balik aktif ini berfungsi untuk mendeteksi aliran daya balik aktif yang masuk pada sebuah generator. Nah, selanjutnya, berubahnya aliran daya aktif ini pada area generator akan membuat generator tersebut berubah menjadi motor yang dimana peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa motoring. Kemudian, pengaruh ini disebabkan oleh pengaruh rendahnya suatu input daya dari prime mover tersebut. Kemudian, bila daya input tidak dapat mengatasi rugi-rugi daya yang ada, maka kekurangan daya dapat diperoleh dengan penyerapan daya aktif dari jaringan tersebut. Kemudian, skema generator sedang selanjutnya terdapat satu strip 40 yang dimana relay ini mendeteksi ketika sistem eksitasi generator hilang. Nah, proteksi ini penting ketika generator sedang beroperasi secara paralel meskipun tidak dibutuhkan unit isolasi single. Kemudian, sumber dari eksitasi untuk generator bisa secara penuh ataupun sebagian atau dapat dikatakan parsial yang melalui dari breaker. Nah, rangkaian medan terbuka ataupun hilangnya suplai menuju sistem eksitasi. Selanjutnya, apapun penyebabnya hilang sistem eksitasi dapat menyebabkan masalah yang baik bagi generator maupun sistem generator. Kemudian, ketika generator kehilangan eksitasinya, maka generator tersebut akan overspeed dan beroperasi sebagai sebuah generator induksi. Kemudian, skema generator sedang selanjutnya itu terdapat satu strip 46 yang dimana proteksi terhadap arus tak seimbang biasa menggunakan relay negative sequence over current. Nah, pada relay ini, kemampuan generator dalam menahan arus tidak seimbang itu diperoleh dari produsen dan harus sesuai dengan IEEE. Kemudian, skema generator selanjutnya itu terdapat 3 strip 51V yang dimana backup over current relay atau pengendalian tegangan atau kontrol tegangan. Juga terdapat satu strip 51G yang di serial relay. Selanjutnya terdapat satu strip 40 yang dimana impedance relay untuk pengaman kehilangan medan. Kemudian terdapat satu strip 32 yang dimana reverse power relay untuk pengendalian protection. Nah, pada skema satu strip yang sudah disebutkan tadi merupakan skema yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada skema mana backup ground time over current relay, kemudian terdapat satu strip 87 yang dimana differential relay, kemudian terdapat satu strip 87G yang dimana ground difference. Skema generator selanjutnya itu terdapat satu strip 46 yang dimana negative phase sequence over current relay untuk protection kondisi unbalance. Kemudian terdapat satu strip 49 yang dimana
Time relay untuk monitor balitan time stator. Kemudian terdapat satu strip 64F yang dimana merupakan generator field relay yang hanya untuk mesin yang mempunyai medan supply ring. Kemudian yang terakhir itu terdapat satu strip 60 yang dimana voltage balance relay. Kemudian skema generator sedang selanjutnya itu terdapat satu strip 40 yang dimana suhu pada stator yang terus meningkat akan melebihi batas kemampuan generator yang dapat membahayakan. Oleh karena itu, bisa dapat merusak isolasi di dalamnya. Kemudian akibat dapat membahayakan isolasi di dalamnya tersebut, diperlukan sebuah peralatan proteksi yang dapat menghidupkan alarm atau mentripkan breaker jika suhu di dalam stator tersebut telah melebihi batas yang telah diperbolehkan. Nah, alarm tersebut berguna sebagai peringatan bagi petugas untuk mengambil tindakan lain pada saat beban telah melebihi batas kemampuannya. Selanjutnya, pada skema generator terdapat satu strip 64F yang dimana relay dengan tipe MCSU ini adalah relay yang dapat digunakan untuk mendeteksi arus gangguan tanah hingga 0,5% dari arus rate-nya. Kemudian, dengan adanya tunda waktu, memungkinkan bagi relay untuk tetap stabil selama proses switching maupun transient dan menyukupkan cukup grading dengan sistem proteksi lainnya pada level arus gangguan yang tinggi. Selanjutnya, relay akan reset pada saat arus di bawah level pick up yang diatur di atas arus residual maksimum. Kemudian, relay dihubungkan dengan sekunder CT, rangkaian pentanahan generatornya. Relay ini dihubungkan dengan sekunder CT, yang bagian primernya itu dicatu daya dari PT di rangkaian pentanahan generator. Nah, setelah itu, relay ini akan mendeteksi gangguan itu dengan cara menghidupkan alarm atau mengaktifkan generator tersebut. Pada skema generator sedang selanjutnya itu terdapat satu strip 60V yang dimana relay ini digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan pada operasi pada relay-relay lain, dan juga relay ini membutuhkan tegangan masukan seperti relay jarak, reverse power, kemudian loss of field. Selanjutnya itu terdapat negative phase sequence ataupun relay overcurrent baik voltage restraint maupun voltage control. Nah, kemudian sekring yang putus akan mengakibatkan adanya perubahan yang signifikan pada tegangan yang terukur saat yang tidak diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proteksi atau pengaman generator, yang dimana pengaman tersebut terdiri dari yang pertama yaitu pengaman hubung singkat. Nah, pada pengaman hubung singkat ini, relay ini mengamankan generator dari beban lebih atau gangguan hubung singkat. Pengaman yang digunakan pada pengaman ini yaitu yang pertama, OCR 51 yang digunakan untuk generator sedang dan besar. Kemudian yang kedua itu terdapat MCCB yang digunakan untuk generator kecil. Kemudian pada pengaman hubung singkat ini, relay bekerja dengan cara membaca input berupa besaran arus yang kemudian membandingkan dengan nilai settingnya. Nah, apabila nilai arus yang telah terbaca oleh relay melebihi nilai setting, maka relay akan mengirimkan perintah trip atau lepas kepada pemutus tenaga atau PMT, atau juga bisa kepada circuit breaker atau CB setelah sesuai dengan tunda waktu yang telah ditentukan oleh settingnya. Selanjutnya, OCR akan memproteksi gangguan instalasi listrik terhadap gangguan antar fasa. Sedangkan jika untuk memproteksi gangguan fasa tanah, digunakan relay gangguan fasa tanah atau dapat dikatakan dengan ground fault relay. Kemudian, prinsip kerja dari OCR ini hampir sama dengan GFR. Yang membedakan hanyalah terletak pada fungsi dan elemen sensor arusnya. Selain OCR, terdapat juga yang kedua itu MCCB, yang dimana MCCB merupakan singkatan dari Mall Case Circuit Breaker. Nah,
Karakteristik dari MCCB itu yang pertama terdiri dari hanya menggunakan 3 fasa, yang kedua nilai ampernya itu lebih dari 100 ampere dan maksimumnya itu 1000 ampere, yang ketiga besar frekuensinya itu 50 per 60 Hz, kemudian menggunakan thermal magnetic, dan yang terakhir itu fix atau adjustmentnya itu. Jadi settingnya itu bisa dapat diatur atau tidak jika memilih fix. MCCB merupakan salah satu komponen elektrikal yang berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus ketika terjadi arus pendek atau korsleting, atau kelebihan beban atau overload yang dapat menyebabkan kerusakan pada motor listrik dan kebakaran karena percikan bunga api. Kemudian, MCCB ini memiliki fungsi lebih besar dari MCB, atau MCB itu dapat dikatakan dengan miniatur circuit breaker karena spesifikasinya MCCB ini lebih besar dibandingkan dengan spesifikasinya dari MCB. Proteksi atau pengaman generator yang kedua itu terdapat pengaman tegangan kurang. Nah, pengaman tegangan kurang ini memiliki penyebab. Yang pertama, generator mengalami beban lebih, yang kedua, AVR generator mengalami kerusakan, dan yang terakhir itu terdapat gangguan hubung singkat pada sistem. Selain penyebab-penyebab, kemudian terdapat juga akibat yang ditimbulkan pada proteksi pengaman ini. Nah, akibat tersebut dapat merusakkan belitan pada motor. Nah, kemudian pengaman atau proteksi yang digunakan pada pengaman ini yaitu under voltage relay, yang dimana under voltage relay adalah relay yang mengamankan peralatan instalasi listrik dari pengaruh perubahan tegangan lebih atau tegangan kurang. Nah, peralatan instalasi mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum dalam pengoperasiannya. Jika melebihi nilai maksimum atau minimum batas kerja operasinya, peralatan tersebut dapat mengalami kerusakan. Sehingga untuk menjaga peralatan ini dari kerusakan akibat perubahan tegangan yang signifikan tersebut, dibutuhkan OVR dan UVR. Nah, prinsip dasar dari OVR dan UVR ini adalah bekerja. Prinsip dari OVR dan UVR ini adalah bekerja apabila dia mencapai titik nilai settingnya. OVR akan bekerja jika tegangan naik melebihi dari nilai settingnya, sedangkan UVR akan bekerja jika tegangannya itu mengalami penurunan dan kurang dari nilai settingnya. Kemudian, proses yang ketiga itu ada pengaman tegangan lebih atau overload yang memiliki penyebab lepasnya beban, yang dimana ppm itu lebih besar dibanding P beban. Nah, akibatnya itu yang pertama, generator mengalami kapasitif, yang kedua, AVR generatornya itu mengalami kerusakan bila berlanjut, merusak instalasi alat bantu di generator bisa rusak, dan yang terakhir itu terdapat frekuensi naik yang besarnya itu melebihi lebih dari 50 Hz. Nah, pengaman yang digunakan pada proteksi ini yaitu device number over voltage relay. Selanjutnya, proteksi yang keempat itu yaitu pengaman stator ke tanah. Nah, memiliki penyebab terjadi kebocoran isolator di stator sehingga terjadi gangguan hubung singkat fasa ke tanah antara stator dan tanah. Nah, dapat mengakibatkan kerusakan pada belitan stator. Kemudian, proteksi yang digunakan pada pengaman ini yaitu pengaman arus lebih, yang dimana kemudian proteksi yang kelima ada pengaman daya atau balik penggerak mula. Nah, memiliki penyebab yang dimana prime mover dari salah satu generator rusak mengakibatkan generator tidak berputar. Nah, dapat mengakibatkan ada pasokan listrik dari generator lain atau sistem dari generator itu sehingga generator tersebut dapat menjadi motor. Nah, pengaman atau proteksi yang digunakan pada pengaman ini yaitu reverse power, yang dimana reverse power merupakan relay yang digunakan untuk mendeteksi arah aliran daya yang biasanya digunakan untuk monitor daya dari sebuah generator
yang beroperasi secara paralel dengan generator lain atau paralel dengan jaringan utama atau yang disebut dengan grid. Nah, fungsi dari relay ini adalah digunakan untuk mencapai kondisi berbaliknya arah aliran daya sehingga mengalir dari bus atau saluran utama yang menuju ke generator tersebut. Nah, kondisi ini muncul dikarenakan terjadinya gangguan pada penggerak utama atau dapat disebut prime mover seperti turbin dari salah satu generator yang bekerja secara paralel. Kemudian proteksi yang keenam itu terdapat pengaman hilang medan atau loss excitation yang menyebabkan hilangnya eksitasi. Kemudian dapat mengakibatkan yang pertama daya reaktif balik dari sistem masuk ke generator atau generator akan menyerap per sistem. Nah, yang kedua, mengamankan ujung belitan dari generator itu sendiri. Nah, proteksi yang digunakan pada pengaman ini terdapat yaitu proteksi loss of excitation yang dimana proteksi tersebut pada proteksi loss of excitation ini merupakan hilangnya medan magnet penguat akan membuat putaran mesin naik dan berfungsi sebagai generator induksi. Kemudian, kondisi ini akan berakibatkan pemanasan lebih pada generator atau pemanasan lebih pada rotor dan pasa atau slot wedges yang mengakibatkan arus induksi tersebut dapat yang bersirkulasi pada stator. Kemudian, kehilangan medan penguat ini dapat dimungkinkan terjadi disebabkan oleh yang pertama, boot dapat yang bersirkulasi pada stator. Kemudian, kehilangan medan penguat ini dapat dimungkinkan terjadi disebabkan oleh yang pertama itu jatuhnya trip pada sakor penguat, yang kedua hubung singkat pada belitan penguat, yang ketiga terjadinya kerusakan kontak-kontak sikat arang pada sisi penguat, dan yang terakhir itu kerusakan pada sistem VAR. Selanjutnya, sistem proteksi yang terdapat pada generator yang ketujuh itu ada pengaman temperatur generator yang menyebabkan pertama, pembebanan itu dapat melebihi kapasitas generatornya sendiri. Yang kedua, kerusakan pada sistem pendingin. Nah, pada proteksi ini dapat mengakibatkan yang pertama, belitan generator itu dapat panas. Yang kedua, dan bisa merusak konduktor stator dan isolator antara belitan ke inti. Nah, proteksi yang digunakan pada pengamanan ini yaitu proteksi pengaman temperatur, yang dimana proteksi tersebut merupakan. Kemudian, sistem proteksi yang ke-8 itu terdapat pengaman overspeed. Nah, pengaman overspeed ini dapat menyebabkan yang pertama, gangguan pada sistem sehingga terjadinya lepas suatu beban. Kemudian yang kedua, governor tidak mampu kembalikan put normal. Nah, selain itu dapat mengakibatkan yang pertama terjadinya overspeed, yang kedua bisa terjadi vibrasi yang dimana balancing pada put tertentu, dan yang terakhir itu bisa terjadi kerusakan pada bearing dan shaft, kemudian frekuensi tersebut naik. Nah, proteksi yang digunakan pada pengamanan ini yaitu terdapat proteksi underspeed dan overspeed. Relay overspeed ini berfungsi untuk mendeteksi kecepatan putaran generator dan dikombinasikan dengan DC tachometer generator atau AC tachometer secara maksimal pada kecepatan 80% hingga 100%. Kemudian, overspeed relay ini merupakan relay bantu yang digunakan untuk mengamankan generator yang hilang, yang dimana generator hilang tersebut terjadi akibat beban secara mendadak yang agar terhindar dari tegangan lebih.
Selanjutnya, proteksi pengaman generator yang ke-9 itu terdapat pengaman diferensial generator yang dapat menyebabkan gangguan pada belitan generator. Kemudian, dapat mengakibatkan kerusakan isolator belitan generator. Nah, proteksi yang digunakan pada pengaman diferensial generator ini yaitu proteksi diferensial relay, yang dimana proteksi diferensial relay tersebut merupakan salah satu relay pengaman utama sistem tenaga listrik yang bekerja seketika tanpa koordinasi oleh relay di sekitarnya, sehingga waktu kerja yang dapat dibuat itu dapat dimungkinkan secepat mungkin. Kemudian sistem proteksi yang ke-10 itu terdapat pengaman beban lebih atau overload relay yang dapat menyebabkan arus beban lebih nominal dan bertahan lama. Nah, dapat mengakibatkan memanaskan belitan generator, kemudian merusak konduktor dan isolasi belitan. Nah, proteksi pengaman yang digunakan pada beban lebih ini yaitu device number overload relay. Dan sistem proteksi yang terakhir itu terdapat pengaman temperatur generator yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antar fasa beban. Kemudian dapat mengakibatkan memanaskan rotor generator bila sistem tersebut bertahan lama. Nah, proteksi yang digunakan pada pengaman temperatur generator ini yaitu proteksi negatif sequence relay, yang dimana proteksi tersebut gangguan yang menimbulkan ketidakseimbangan tegangan maupun arus menimbulkan adanya negatif sequence current, tetapi tidak dapat dideteksi oleh relay-relay yang telah disebutkan sebelumnya. Maka sebelum negatif sequence current ini terjadi, diharapkan dapat dideteksi oleh relay ini. Nah, gangguan-gangguan tersebut misalnya yaitu terjadinya yang pertama, hubung singkat antar lilitan satu fasa, yang kedua, hubung tanah di dekat titik netral, yang ketiga, ada sambungan satu fasa yang telah kendor. Nah, kemudian negatif sequence current ini bisa menimbulkan pemanasan yang dapat berlebihan pada rotor yang digunakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga ilmu yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.